Shalom dewasa muda, cekat tujuan dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu baru buat setiap kita, amin. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita bawa rasa syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami mau membawa hati kami mau membawa rasa syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk dapat memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Come on. Yesus Kaulah Raja mulia. Dan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Come on, put your hands up. Mari sama-sama kita nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Engkaulah Raja mulia bagi kami Tuhan. Biar hari ini kami mau sama-sama sembah Engkau Tuhan. Engkau megah bagi kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja bagi kami.
kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan sekali lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, memuji sekira Bapak ya Syamai. Kami mau memuji-Mu. Ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan bagi kami. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib
Shalom yang profesional dan yang kapal dari Gereja GBI PRJ CK7. Salam kenal, saya Owen Sanjoto. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara meskipun melalui online. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Janto dan juga Pastor Eradi dan tim kepemimpinan yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing di tengah-tengah saudara. Baik, hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema. Temanya adalah Growing in the Process. Ya, saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita harus terus bertumbuh dan berbuah. Nah, selama 1,5 tahun ini, saya dan istri kami bekerja dari rumah dan kami punya sebuah hobi baru, yaitu memelihara tanaman. Banyak jemaat yang memberikan kami pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Dan kami yang awalnya kami nggak mengerti, karena kami dipercayakan, kami coba untuk memeliharanya dengan baik. Dan singkat cerita, kami sungguh bersuka cita karena melihat pertumbuhan daripada tumbuhan yang kami pelihara tersebut. Tumbuhan menjadi lebih segar, lebih hijau, bertumbuh, ya. Dan kami bersuka cita melihat pertumbuhan daripada tumbuhan-tumbuhan ini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan juga senang melihat saudara dan saya bertumbuh meskipun kita di tengah-tengah pandemi ini. Nah, untuk itu saya mengajak saudara untuk kita bisa bertumbuh apapun keadaan kita. Hari ini izinkan saya menyampaikan 3 renungan yang bisa menolong kita untuk terus bertumbuh meskipun kita di dalam pandemi ini. Baik, yang pertama adalah gini. Belajar nyaman di tengah ketidaknyamanan. Ya, saya ulangi. Belajar nyaman di tengah ketidaknyamanan. Saya percaya semua orang suka dengan hal yang nyaman, ya. Kita suka dengan situasi yang bisa ketebak, situasi yang nggak perubahan mendadak, yang sudah kita familiar, ya, yang nyaman. Kita suka yang demikian. Misalnya contoh kita tinggal di Jakarta atau saya tinggal di Pantai Indah Kapuk. Kan panas banget ya. Saya jujur lebih suka, lebih nyaman untuk ada di dalam ruangan ber-AC daripada di luar ruangan. Dan juga mungkin kita saat ini kita harus ibadahnya adalah apa? Secara online, ya. Kita lebih nyaman apa? Lebih nyaman kalau kita ibadahnya secara tatap muka. Kita bisa ketemu dengan orang-orang, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang. Ya kita kita suka yang lebih nyaman. Misalnya apa? Kita suka berkumpul dan fellowship. Kita suka untuk jalan-jalan, kita suka hangout. Ya, itu sesuatu yang membuat kita nyaman. Tapi jujur, saudara, ya, kita pasti kita tidak suka dengan yang namanya, kita mesti jaga jarak, kita harus pakai masker kemana-mana, dan kita harus menyesuaikan diri untuk ibadah online. Bahkan berkomsel pun juga secara online gitu, saudara ya. Nah, tapi perlu disadari bahwa untuk bertumbuh, kita harus bayar harga untuk melihat area-area kita di mana kita harus bertumbuh, gitu, saudara ya. Kita perlu bayar harga. Nah, tidak ada kenyamanan di area pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan di area kenyamanan. Nah, untuk itu saya mengajak saudara untuk kita terus bertumbuh. Nah, ada 5 area di mana kita perlu bertumbuh. Area pertama adalah tentu saja area spiritual, area pengenalan kita dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh. Yang kedua adalah area karakter. Tentu saja saudara dan saya kita harus bertumbuh karakter kita seperti Kristus. Yang ketiga area apa? Area hubungan, ya, hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sesama. Kita harus bertumbuh menjadi yang lebih baik. Yang keempat area apa? Area keuangan. Saya percaya Tuhan percayakan kita keuangan dan kita harus mengelola dengan baik sehingga kita bisa bertumbuh dan dipercayakan keuangan yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, area kesehatan. Saya percaya tubuh kita adalah bait Allah di mana kita harus menjaganya dengan baik dan kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih sehat. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah, saya mau garis bawah sebuah kata yang namanya latihlah. Latih atau latihan adalah sesuatu yang keluar dari zona nyaman. Ya, latihan itu tidak nyaman. Latihan itu butuh usaha keras, butuh waktu, butuh kemauan, butuh mengeluarkan usaha atau tenaga, saudara.
Dan ini yang harus kita lakukan, latih diri kita. Nah, tentu saja ada ketidaknyamanan karena tindakan-tindakan yang kita sebut dengan tindakan dosa. Karena dosa menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ya. Namun yang saya maksud adalah ya, sebuah ketidaknyamanan yang harus kita pilih, yang harus kita lakukan atau kita jalani supaya kita bisa bertumbuh di area-area kehidupan ini. Nah, contoh di Alkitab, saudara, ya. Contoh di Alkitab. Musa yang tinggal di istana raja, ya, semuanya tercukupi, nyaman, dia harus memilih untuk keluar dari zona nyaman untuk bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Siapa lagi, saudara? Abraham. Alkitab mencatat, Abraham sudah nyaman di Ur Kasdim, namun Tuhan mengajak dia, yuk kita keluar ke suatu negeri yang dia juga mungkin belum tahu di mananya. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Ya, Paulus meninggalkan pekerjaan, kesuksesan, ya, posisi, dan mungkin kehidupan yang sudah nyaman, sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Perlu kita sadari bahwa berjalan bersama Tuhan, ya, kita perlu bertumbuh. Dan ketika kita memilih untuk keluar dari zona nyaman kita, maka kita sedang melatih diri kita untuk bisa terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, saya punya hobi baru. Ya, tadi saya katakan saya selain memelihara tanaman, saya memulai hobi olahraga bersepeda, saudara ya. Bersepeda, ya seru ya bersepeda, seru. Nah, tapi kita pun sama-sama mengerti bahwa selama 1,5 tahun ini ada PSBB, ada PPKM, ada pembatasan dan lain-lain. Sehingga ada waktu di mana dibatasi sehingga ya kita berhenti. Ya nggak bisa berolahraga karena situasi dan kondisi. Nah, ketika kami berhenti, saya jadi lebih malas ya, saudara ya. Jadi lebih, aduh kok nggak semangat gitu ya. Dan ketika saya mau mulai lagi, aduh itu, ya, saudara, itu perlu usaha, saudara ya. Saya tahu ketika saya mau mulai lagi itu nggak gampang. Nah, apa yang saya buat? Saya harus putuskan untuk keluar dari zona nyaman saya. Karena saya suka bersepeda, dan saya tahu saya harus bayar harga untuk keluar dari zona nyaman ini, saya putuskan untuk bangun lebih awal, untuk mempersiapkan sepeda, karena sepeda saya adalah sepeda lipat. Ya, saya harus persiapkan, cek bannya, cek kelengkapannya, bawa itu dari rumah, loading ke mobil, ke suatu tempat, ataupun saya harus dari rumah, saya jalan. Saya berusaha untuk bisa keluar dari zona nyaman saya, karena sudah terbiasa nyaman, untuk saya bisa melatih habit ini. Ya. Nah, saudara, ketika saya berharga tuh nggak gampang, saudara ya. Saya kepanasan, saya gosong, saya harus bangun lebih awal, harus mengatur waktu dan prioritas supaya saya bisa melakukan olahraga bersepeda itu. Dan dampaknya apa, saudara ya? Ketika saya melakukannya, meskipun saya harus keluar dari zona nyaman saya, badan saya lebih sehat, lebih fit, ya kan? Berat badan saya lebih terkontrol. Karena dengan PPKM ini kan kita pelan-pelan kita melaris, saudara ya. Tapi dengan bersepeda, memampukan saya lebih bisa mengontrol berat badan dan tubuh saya lebih baik, lebih sehat lagi. Nah, saudara, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita? Pada umumnya, orang keluar dari zona nyaman itu dengan dua hal yang mereka bisa lakukan. Yang pertama adalah karena terpaksa. Misalnya, karena sudah mengalami masalah, sudah mengalami kesulitan, mau nggak mau, ya udah, mesti berubah, saudara. Tetapi, saudara, saya mengajak kita, jangan karena kita terpaksa, atau sudah kepepet, atau sudah terpojok, tapi lakukanlah karena kita terinspirasi. Terinspirasi oleh apa? Terinspirasi karena kita mau mengasihi Tuhan, dan kita perlu bertumbuh untuk mempersembahkan buah-buah kehidupan yang baik kepada Tuhan. Nah, untuk itu apa aplikasinya? Keluar dari zona nyaman, ya. Mungkin buat keluarga, ya. Di tengah kesibukan yang ada, mari kita tetap memberikan waktu prioritas bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Karena istri kita tidak selalu muda. Maaf ya, bukan istri muda ya. Istri kita tidak selalu muda, dan anak-anak kita tidak selalu kecil, ya, bertumbuh mereka. Kita perlu berikan waktu dan prioritas, dan juga berdoa bersama mereka, bermain bersama mereka,
ada bersama dengan mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita berkeluarga. Di area spiritual gimana? Misalnya kita memberikan waktu untuk lebih banyak berdoa, baca firman, untuk merenungkan firman, dan melakukan firman lebih lagi. Dan apa lagi? Misalnya kita melayani sesama. Kita juga bisa mengambil waktu doa dan puasa. Misalnya komit online, ibadah online, komit komsel meskipun secara online. Dan berikutnya, aplikasinya dalam area relationship apa? Belajar untuk mengerti orang lain. Karena belajar untuk mengerti orang lain itu nggak mudah loh ya. Pada umumnya kita suka senang dengan apa yang kita mau. Tapi belajarlah untuk bisa mengenal orang lain, belajar untuk mengerti orang lain, dan belajar untuk tidak menang sendiri. Ya, belajar untuk membangun hubungan dengan orang-orang baru. Area keuangan apa misalnya? Belajarlah mengelola keuangan ini dengan menunda kesenangan. Ya, menunda kesenangan itu kan nggak nyaman ya. Kita mengerti yang mana itu namanya kebutuhan, yang mana namanya keinginan. Ya, apalagi sekarang itu promo di mana-mana ya. 11, 11, 12, 12. Ya, sebentar lagi kita akan lalui itu ya. Kita mungkin punya godaan, aduh mesti beli ini, beli itu, beli ini. Namun saudara ya, kita belajar untuk keluar dari zona nyaman kita. Belajar menunda kesenangan. Sehingga kita bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik lagi. Misalnya area kesehatan apa? Kita belajar untuk konsisten, untuk berolahraga, menjaga makanan kita dengan baik, sehingga kita menjadi lebih sehat, lebih fit, dan lebih mantap lagi. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara. Perenungan pertama. Perenungan kedua, saudara, ya, bersiaplah untuk menghadapi kesulitan. Aduh, pastor, serem amat kok. Kok begitu banget gitu ya, bersiaplah untuk menghadapi kesulitan. Mari kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, saya percaya saudara pasti pernah membaca perikop ini ya. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dan Alkitab mencatat bahwa baik orang yang bijaksana maupun orang yang bodoh, mereka sama-sama akan mengalami yang namanya apa? Hujan, banjir, dan angin. Artinya apa, saudara? Meskipun kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus siap menghadapi kesusahan. Karena saya percaya, meskipun kita mengalami kesusahan, tapi ada penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan, amin, saudara. Nah, saudara, saya mau cerita nih. Saudara, saya tuh dari dulu punya mimpi ya. Nah, mimpinya adalah saya pengen punya sebuah motor Vespa, saudara. Singkat cerita, tahun lalu beberapa teman mengajak saya, yuk, ini waktu yang tepat nih untuk kita bisa memiliki dan juga menikmati Vespa. Vespa yang dimaksud adalah Vespa klasik ya, yang usia tahunnya adalah tahun 70-an, tahun 60-an gitu ya. Dan singkat cerita, saya merenungkan, iya ya, ini saya punya dream ini sudah lama, dan akhirnya saya memutuskan untuk bisa memiliki sebuah Vespa klasik tahun 70-an. Dan saya merenungkan, saudara ya, Vespa klasik ini seru, saudara ya. Tapi saya juga menyadari bahwa Vespa klasik juga punya problem tersendiri ya. Usianya udah 40 tahunan gitu, saudara ya. Dan saya menyadari bahwa bukan hanya senangnya, bukan hanya fun-nya, bukan hanya sebuah excitement-nya. Saya harus juga pikirkan bahwa akan ada kesulitan-kesulitan yang akan terjadi karena usia motor saya adalah 40 tahunan gitu, saudara. Nah, ya. Dan di situ Tuhan ingatkan, sih ikut Tuhan ada berkatnya. Tapi jangan lupa, ikut Tuhan ada prosesnya. Ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita harus siap nih, saudara ya.
Kita harus siap menghadapi tantangan. Terima Yesus, ada masa depan yang penuh harapan. Terima Yesus, ada kemenangan. Terima Yesus, ada kelimpahan. Ya, ada jaminan keselamatan. Tetapi jangan lupa, ada juga yang namanya apa? Sangkal diri, pikul salib. Ya saudara ya, Matius 16 ayat 24 berkata seperti ini ya. Setiap orang yang mau mengikut aku dan mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ikut Tuhan, ada tantangannya juga kan? Ya. Nah, saya punya sebuah pengalaman saudara. Ini pengalaman yang saya alami. Suatu hari saya dan teman-teman, kami touring Vespa klasik dari Jakarta, ya, kami dari Panera Kapuk, kami ke Bogor, saudara ya. Kami beberapa Vespa bersama-sama, dan tentu saja kami tahu perjalanan ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Kami belum pernah melakukan ini sebelumnya, ya. Dan kami lakukan apa yang namanya servis motornya. Kami persiapan motor dengan baik, saudara. Tapi kami sadar bahwa untuk perjalanan jauh dan kondisi motor kami harus bersiap dengan apapun yang bisa terjadi. Dan perjalanan dari Jakarta sampai di Bogor, saya berjalan dengan baik. Dan ketika kami istirahat, kami menikmati di Bogor sebentar, dan tiba waktunya untuk pulang. Dan tiba-tiba dalam perjalanan pulang, masih di kota Bogor, tiba-tiba motor yang saya kendarai tiba-tiba seperti mati mesin, mati di tengah-tengah keramaian, dan tiba-tiba saya harus mengendalikan motor itu karena nggak ada tenaganya, mati mesinnya. Saya harus menepi dan saya mulai panik. Kenapa? Karena teman-teman saya mereka sudah jauh mendahului saya di depan dan saya ketinggalan di belakang gitu ya. Saya menepi. Dan singkat cerita, ketika saya menepi, saya nggak lama kemudian disamperin oleh teknisi yang menyertai kami, saudara. Dan singkat cerita, teknisi tersebut menolong saya untuk bisa memperbaiki motor saya, karena memang grup kami sudah mengajak teknisi untuk ikut dalam perjalanan ini, gitu, ke Bogor ini. Singkat cerita, saya ditolong, motor saya beres, hanya diganti businya mengalami sedikit problem, and then diganti busi yang baru, pasangin, dan motor saya jalan kembali, dan hingga saya selamat sampai di rumah saya. Dalam perjalanan saya mulai merenungkan, terima kasih Tuhan ya, saya aman gitu ya, dan Roh Kudus mengingatkan saya, kamu bisa mengalami kesusahan, tetapi ketika aku menyertai dirimu, kamu tidak akan pernah ditinggalkan, dan kamu akan mengalami namanya jalan keluar. Sehingga saya menghadapi pencerahan, oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan, meskipun ada kesusahan, tapi kau tetap ada bersama dengan saya. Engkau enggak pernah meninggalkan saya. Dan saya mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Saya bermain Vespa klasik, ada ceritanya. Saudara dan saya, kita ikut Tuhan. Pasti kita juga banyak cerita pengalaman ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan tolong dan Tuhan bela di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Alkitab juga mencatat orang-orang pilihan Tuhan juga mengalami tantangan. Daud mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia mengalami kesulitan. Ketemu Goliat, mau dibunuh Saul, dan mengalami banyak peperangan. Paulus ikut Tuhan, ya, dia ketemu banyak kesusahan, ya, tidak diakui oleh murid-murid atau rasul-rasul yang awal. Perjalanan sulit, kapal karam, gigit ular, di penjara, dan masih banyak lainnya. Musa ikut Tuhan. Dia ketemu kesulitan. Dengan apa? Dia harus konflik dengan Firaun. Dikomplain sama orang-orang yang dia pimpinnya, ya, untuk bawa keluar bangsa itu ke tanah perjanjian. Abraham pegang janji Tuhan, tapi dia nggak memiliki anak. Sampai kapan Tuhan? Bahkan dia mengalami banyak tantangan. Nah, saudara, mari saudara, ya, kita tetap percaya bahwa kesulitan, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi, dia tetap membela kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Nah, aplikasi untuk bersiap mengalami kesulitan tuh seperti apa? Misalnya begini ya, persiapkan diri kita sehingga kita nggak kaget ketika kita mengalami ketantangan dan kesulitan. Nah, saudara, persiapkan diri kita sehingga kita tidak mengalami yang namanya hilang kepercayaan. Tidak marah dan kecewa ketika kesusahan itu datang dan tidak meninggalkan Tuhan. Selalu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan mengizinkan tantangan tersebut atau kesulitan tersebut untuk membuat karakter kita lebih serupa dengan Kristus. Saudara, ketika saudara mengalami tantangan, percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin, saudara. Dan perenungan yang ketiga, saudara. Perenungan yang ketiga. Perenungan yang ketiga adalah melangkah karena percaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti percaya artinya gini, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Nah, saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus percaya bahwa Dia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah pandemi ini, meskipun di tengah ketidakjelasan yang ada, meskipun kita mengalami krisis, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Kejadian 15 ayat yang pertama, ini kisah Abraham. Ketika Abraham mendapat janji Tuhan, namun janji Tuhan belum terrealisasi di dalam kehidupannya. Apa janjinya? Memiliki keturunan. Nah, saudara nanti boleh baca dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Namun saya mau bacakan buat saudara ialah Kejadian 15 ayat yang kelima. Ya, dikatakan bahwa lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyak yang nanti keturunanmu. Ayat 6 berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, lalu percayalah Abram pada Tuhan. Saudara, Abraham mulai ikut Tuhan, saudara ya. Mulai mengalami kesulitan. Rasa percayanya goyah karena janjinya belum dikenapi. Lalu Abraham jujur kepada Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Ya Tuhan, aku gak punya keturunan nih. Nanti siapa yang akan meneruskan diriku? Gitu ya. Itu nanti saudara bisa baca dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 4. Tapi ketika Tuhan membawa Abraham melihat bintang-bintang di langit, Abraham menjadi percaya. Dan dia, firman Tuhan berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, krisis, banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaannya, saudara ya. Ya, mungkin orang bertanya, Tuhan bisa nggak sih pulihkan ekonomiku? Tuhan bener nggak sih ini pandemi akan segera berakhir? Gimana ya Tuhan? Tuhan bisa tolong nggak usaha saya? Tuhan bisa nggak ya sembuhkan keluarga saya? Tuhan bener nggak Tuhan bisa kasih pasangan hidup yang terbaik dalam hidupku? Ya, bisa nggak Tuhan memberkati saya? Apakah Tuhan benar hadir dalam ibadah di rumah? Saudara, ketika orang-orang mulai kehilangan kepercayaan ini, saudara, saya mau ngajak saudara, yuk melangkah karena percaya. Zaman sekarang, kalau kita mau beli barang, ataupun kita mau coba makanan baru, seringkali kita lihat review, ataupun kita lihat daripada statement-statement selebriti, selebgram, di TikTok, di Instagram, maupun di sosial media yang lainnya. Ya, kita lihat reviewnya, lihat di YouTube, oh, bagus loh ya, dan kita jadi percaya. Kita lihat promonya di TikTok, dan kita langsung percaya. Dan kita lihat dari orang-orang terkenal, misalnya Elon Musk berkata, titik-titik to the moon, orang langsung percaya gitu, saudara ya. Nah, saudara, ini yang namanya ini, melangkah karena percaya. Kalau kita saja bisa percaya kepada selebgram, kita bisa percaya kepada review orang-orang di sosial media, kenapa kita nggak langsung percaya kepada Tuhan dan melangkah karena percaya? Seharusnya kita lebih percaya kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang akan menggenapi,
Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia pencipta, dia mengasihi kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Nah, saudara, karena itu saudara, ya belajar melangkah karena percaya. Aplikasinya bagaimana sih, Pastor? Bagaimana aplikasinya? Begini ya, aplikasi melangkah karena percayanya sederhana. Misalnya gini, ketika engkau khawatir, ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, ketika kau mau menyerah, belajarlah untuk berserah bukan menyerah. Ketika kita diam doang, ditindas orang, serahkan pembelaan menjadi haknya Tuhan. Ketika kita dizolimin, ya, kita perlu nggak sih mengampuni? Hampir melangkah. Yuk kita ampuni, ya. Mungkin saudara berkata kalau kita mengampuni kita rugi dong, ya. Tapi bagian kita adalah mengampuni, biar urusannya menjadi pembela kita, yaitu Tuhan yang lakukan perkara-perkara yang menjadi bagiannya. Melangkah percaya apa lagi? Menabur. Mungkin kita berkata, aduh kalau kita menabur untuk kerajaan, kita kurang dong. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang menabur akan menuai, ya kan? Mungkin kita single. Bagaimana nih kita bisa dapat pasangan hidup? Bagian kita adalah berbenah diri. Bagian kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Belajarlah membangun hubungan dengan lawan jenis, ya. Melangkah. Karena percaya ketika kita melangkah, Tuhan bisa buka jalan. Dan mungkin saudara berkata, aduh saya tuh keuangannya terbatas. Saya cuma terima sedikit. Belajarlah setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena siapa yang bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, dia juga bisa dipercaya dengan perkara yang besar, saudara. Mari kita melangkah karena kita percaya, saudara. Bukan karena kita takut, tapi melangkah karena kita percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup. Nah, saudara, ketika Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya dalam Kejadian 15 ayat 1-5 dan 6, saudara bisa baca lagi, ya. Dan diajak untuk menghitung bintang-bintang di langit, saudara, ya. Sebenarnya Tuhan sedang kasih tahu kepada Abraham seperti ini dan kepada kita semua, ya, bahwa dia adalah Tuhan, kita bukan Tuhan. Bahwa dia sanggup, kita terbatas. Bahwa kita bisa ragu, tapi Tuhan tidak pernah yang namanya melepaskan kepercayaan bagi saudara dan saya. Dia mengasihi kita, dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, ya. Bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, mungkin di luar daripada apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan, saudara. Bahwa dia Tuhan yang bertanggung jawab. Hari ini, saudara, saya mau ngajak, ya, meskipun saudara di tengah-tengah keraguan, saudara, saya mau ngajak kita untuk kita bisa terus bertumbuh. Melangkahlah karena percaya, ya. Nah, kesimpulannya, saudara, ya, saya mau ngajak kita semua untuk terus bertumbuh. Apapun keadaan saudara, saya percaya ketika kita bertumbuh, maka kita bisa menyenangkan Tuhan. 3 hal, 3 perenungan ini. Yang pertama adalah belajar nyaman di tengah ketidaknyamanan. Bersiaplah untuk menghadapi kesulitan. Dan yang 3 adalah melangkahlah karena percaya. Saya berdoa, kiranya 3 perenungan ini bisa menolong saudara untuk terus bertumbuh dan bisa menyenangkan Tuhan. Dan saya berdoa, biar apa yang sudah disampaikan, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai sudah menyampaikan. Kiranya Roh Kudus memateraikan dalam setiap hati kami. Ketika kami mendengarnya dan melakukannya, maka kami pun akan mengalami perjalanan yang indah. Bahkan kami bertumbuh karena kami melakukannya dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Tolong setiap pribadi yang sedang mengalami letih, lesu, dan beban berat. Bela Tuhan, jamah setiap pribadi yang sedang galau, mereka mau meninggalkan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan lagi. Bahkan kami yang stuck, biar kami terbuka sebuah terobosan, sehingga kami terus bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba menyerahkan saudara-saudaraku di GBI PRJ ini,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk mengikuti ibadah onsite GBI PRJ Group CK7, Bapak Ibu wajib melakukan booking melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Play Store atau Apple Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP di SMS mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, Bapak Ibu dapat memilih menu On-Site Service Schedule untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah on-site yang Bapak Ibu inginkan. Sebelum booking e-ticket on-site, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah on-site GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah on-site yang dipilih. Kemudian klik submit, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah on-site sesuai yang Bapak Ibu pilih. Booking e-ticket dapat dilakukan mulai hari Senin, tanggal 1 November 2021 pukul 9 pagi untuk ibadah on-site hari Minggu 7 November 2021. Demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-ticket tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa, dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin
yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.